Kalau sebenarnya memangku kebijakan masyarakat ini sebenarnya paham dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, mereka kan takut dengan yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu. Problemnya kan di situ. Indonesia mayoritas beragama, ada banyak agama. Berarti orang udah nggak takut lagi beragama gitu. Tapi gimana? Negara yang maju sekarang itu negara yang ateis, yang tidak punya agama. Apakah kita akan meninggalkan agama untuk memajukan sebuah negara? Nah, pertanyaannya begitu. Enggak bahaya nih pembahasan ini. Oke, kebuka aja ya. Banyak ketua-ketua OKP, ketua-ketua mahasiswa ada yang menjadi, yang kayak bilang tadi, anti-anti negara. Enggak bahaya kan? Oke, kembali lagi kita di FYP masih di suasana bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kali ini kita kedatangan tamu, kayaknya alim nih, karena pakai peci, ya kan, agak mungkin berjenggot. Kalau berjenggot ini kan memang identik sama Ustad ya kan. Takbir, Pak, alim di antara kita mungkin. Alim di Dia antara paling kita. alim. Oke. Kalau di antara Ustaz, Enggak usah takut. ya kan, paling penjahat. Ya, oke, kita kenalkan dulu lah Bang ini. Dengan Bang siapa Bang? Budi Setiawan Siregar. Orang kita juga. Ala kita. Ala kita. Berarti Nasution, Siregar, Lubis. Aku sendiri nggak ada, boy. Mana nih? Ketua Alga, tahu kalian Alga? Apa itu? Anggota legislatif gagal. Itu gimana ceritanya Bang? Kok bisa gagal? Karena gagal. Enggak terpilih lah. Oh, kita nggak kalah. Oh, nggak kalah. Cuma Belum menang. kalah satu suara. Kalah satu suara. Kayak mana itu? Cuma per TPS. Bayangkan kalau 15.000 TPS, berarti kan kalah 15.000. Berarti kan cuma 50 orang yang bilang. Agak lain. Agak lain. Jadi Per TPS. motivasi Abang kemarin itulah ngelihat apa gitu kok bisa Mau nyalek. gitu loh. Apakah dengan keadaan yang pada saat itu Abang ingin memperbaiki apa nih gitu loh. Panjang ceritanya nih, kalau aku ceritakan seminggu kita posting. Apa? 5 menit aja ceritakan ya kan? Iya. Ya biar tahu juga kawan-kawan. Nyalek itu harus apa yang disiapkan. Harus apa yang disiapkan. Jangan tiba-tiba mau nyalek nggak ada ini nggak ada itu kan gitu. Udah cerita kalah malu. Cerita kalah mulai diceritakan. Cerita orang yang berhasil lah. Cerita kalah. Ini pengalaman ya. Iya, mana tahu bisa diserap ya kan. Ya kalau nanti berhasil kita undang lagi. Kita undang lagi. Berarti kan ini ketua caleg, ketua DPR berarti kan Iya. bisa jadi di periode selanjutnya. Udah jadi ngolah. Atau jadi. Atau gini lah, kalau Abang lihat lah kondisi sekarang ini, ya kan, dengan problem-problem yang kian banyak mulai muncul, ya kan. Apa lah? Ya salah satunya lah yang banyak sekarang yang marah itu kayak oplosan Pertamina, Minyak makan. Nah, kalaulah Abang misalnya kemarin terjadi, kira-kira Abang buat apa nih? Nah, untuk mengatasi ataupun Abang buat kebijakan apa ya kan? Karena kan DPR yang membuat yang mengawasin ini kan. Ngawasi nggak Pak? Menyusun paling nggak. Menyusun Menyusun. peraturan. Berat ini Pak pembahasan. Apalagi PJ ada Muhammadiyah aja. Seolah dipikir orang nanti statement dari Muhammadiyah. Kan Saya buka dulu lah, Rora. Jangan. Kota. Makin nggak ada orang yang nonton. Atau menurut pandangan Abang lah kira-kira seperti apa nih dengan kondisi yang sekarang? Cerita apa nih? Ya inilah yang lagi marak ini gitu loh. Atau biar apa kopi lah dulu, minum kopi. Jangan biar nggak goyang kali kan. Utangnya dari tadi agak ngebut, dia tinggal lepas. Kajiannya apa? Yang pertama kan gini, banyak hari ini problem yang terjadi di masyarakat. Salah satunya bahan pokok seperti minyak itu kan sudah menjadi bahan pokok. Iya. Minyak sanggup orang itu mengoplos. Oplos. Kemudian ukurannya, Iya. yang 1 liter mungkin tinggal 900 kan gitu. 750. Berapa? 750. Nah, 750 atau yang pastinya tidak full lah gitu. Atau gini Bang, seandainya Abang pada masa ini 2024 ini kejadian seperti itu, Abang mau nyalon, apa nih kira-kira yang mau Abang buat untuk mengatasi hal yang kayak gini? Sebenarnya begini Bang, apa namanya? Kondisi bangsa ini kan yang kita hadapi saat ini sebenarnya bukan hanya tugas memang kebijakan sebenarnya yang harus bertanggung jawab dengan kondisi keadaan negara inilah, yang mulai dari petinggi negara sampai ke tingkat yang paling kecil pengambil kebijakannya, Kepling lah ya. Kepling. Kita anggap lah kalau tingkat desa mungkin ya kepala desa atau kepala dusun lah ya. Sebenarnya kan
Yang rusak kan di moral kita sebenarnya. Pak. Kemudian ada beberapa sistem sebenarnya yang harus dirubah. Terkait untuk memperbaiki sistem itu, mulai dari sistem pendidikan, mulai dari sistem demokrasi, ada banyak hal lah sebenarnya yang harus dirubah. Sehingga terjadi yang oplosan minyak lah, apalagi yang timbangan minyak yang harusnya 1 liter menjadi berapa kemarin ya? 700 sampai 1 liter ya kasih takarannya lah kira-kira gitu. Problemnya sebenarnya di krisis moral kita sebenarnya itu. Kemudian kurangnya nilai-nilai Pancasila sebenarnya yang mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sebenarnya memangku kebijakan masyarakat ini sebenarnya paham dengan ketuhanan yang Maha Esa, mereka kan takut dengan yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu. Problemnya kan di situ. Tapi ada ini BPIP mah. BPP ini apa namanya? Hanya penyelenggara kan, tapi sebenarnya kan harus balik ke diri masing-masing sebenarnya. Ke individunya Ke masing-masing. individunya masing-masing ya kan. Tapi kan gini, kita seolah-olah kan beragama, ya kan gitu. Ya. Semua Indonesia mayoritas beragama, ada banyak agama. Berarti orang udah nggak takut lagi beragama gitu, atau gimana? Sebenarnya begini, malah ada anekdot yang mengatakan bahwa negara yang maju sekarang itu negara yang ateis, yang tidak punya agama. Kita lihat Jepang, kemudian apa lagi? Korea, negara-negara Barat lah, hampir kebanyakan ini, kebanyakan negara-negara Eropa lah, yang hari ini yang berkembang dengan ateismenya ya. Bahkan negara-negara yang apa namanya, yang banyak pemeluk agamanya malah lebih mundur sekarang. Anekdotnya malah sekarang begitu. Apa namanya? Apakah kita akan meninggalkan agama untuk memajukan sebuah negara? Pertanyaannya begitu. Betulnya tua. Agak ngeri juga nih. Berarti dalam sisi lainnya, menurut pendapat abang ini, kayaknya nih ya lebih bagus kayaknya dulu kita jadi paham apa namanya komunis ya kan bang? Jangan salah, komunis itu sebenarnya orang Islam. beragama. Orang beragama ya? Bahaya statement gitu itu Pak. Ya, sejarahnya gitu, DNA itu anak pesantren. Ya, kalau itu betul. Ya tapi kan masalahnya dia menyandingkan gitu. Dia tidak mengutamakan agamanya dibanding logikanya. Masalahnya kan itu berarti kan betul kata Bang Budi. Di tiap orangnya itu tidak meresapi agama dia. Ya, nilai-nilai ketuhanannya itu terasa nggak diperdalam dari individu-individu masing-masing. Jadi sekedar beragama kan? Sekedar beragama. Apalagi ini bulan Ramadan kan? Makanya mereka tuh tega sampai menipu rakyat berapa tahun itu kan katanya yang oplosan hampir 5 tahun Kalau gitu loh. Pertamina 5. Secara kalau kita memiliki apa namanya ya rasa ketuhanan itu tadi, mungkin ya kita nggak tega gitu kan. Ya menurut Bang Budi lah. Kayaknya berat kali kita bahas itu ya kan. Nah, yang mudah-mudahan ini Yang buka masih kita menjawab lagi gimana caranya. Makanya itu yang aku bilang tadi, sebenarnya perkara PC ini yang membuat berat pembahasan itu. Gitu ya. Apalagi basic kita ini kan sama-sama mantan aktivis nih. Aktivis apa namanya? Ya. Apalagi yang ada basicnya agama ya, Muhammadiyah gitu. Kata mahasiswa Muhammadiyah. Jadi ya pembahasan kita bukan pembahasan orang-orang yang awam lah. Ya. Pembahasan kita ya harus pembahasan yang bersifat membangun konstruktif terhadap bangsa dan negara ini. Kan begitu. Apalagi tadi orang-orang terdidik lah. Bisa dikatakan orang-orang terdidik kan. Ya. Bahkan orang-orang istimewa lah sampai bisa menginjakkan kaki di kampus kan kira-kira begitu. Artinya pembahasan yang betul-betul membangun lah. Berarti kayak abang kan mantan aktivis, ya kan? Sebenarnya masih Ya bang ya? cuma bukan di mahasiswanya lagi tapi ke lebih pemudaan. Bedanya aktivis dulu nih, ya abang kan mungkin milenial ya. Ya. Nah, bedanya aktivis Kalau milenial. milenial lagi lah. Enggak Enggak lah. lah, kita milenial. Iya. 80-an milenial. Bapak itu 86 lahirnya. 88 dia. Awal-awalnya abang aktivis di tahun berapa bang? Dulu-dulunya. Tahun 2007 Nah, bedanya aktivis tahun 2007-an kayaknya kemarin itu kan ada apa-apa langsung sigap nih. 2010-an lah. 2010-an. Nah, dengan yang sekarang ini kayaknya kan walaupun ada isu yang bagaimanapun kayaknya macemnya ya, menurut pandanganku kayak macam adem ayem gitu kan. Menurut abang seperti apa gitu? Kok bisa seperti deadlocknya itu kok kayak gitu loh? Ini nggak bahaya nih pembahasan ini. Enggak lah ya, ini kan menurut pandangan Mantan aktivis. menurut aktivis. Masih. Apa bedanya bang?
nggak bahaya nih ya. Nggak bahaya, ini kan evaluasi untuk kawan-kawan Iya. di luar sana agar lebih baik gitu. Begini, ada sebuah quote yang mengatakan begini nih. Nah, Apa namanya? Yang paling mahal dari seorang pemuda itu adalah idealisme. idealismenya. Ya, Ya kan? ya. Itulah harga yang paling terakhir dari seorang pemuda, ada idealismenya. Nah, itu sekarang yang membedakan aktivis sekarang dengan aktivis ya kita bilang lah yang Periode sebelumnya, Pak. periode sebelumnya lah ya. Ya. Ada angkatan 66, ada angkatan 98, 98, baru 2000-an. baru 2010 ke atas lah ya. Ya. Kalau angkatan 6 itu kan perjuangannya aku rasa melawan komunisme, kemudian apa lagi namanya? Melawan rejim Soekarno lah ya, kira-kira begitulah ya. Ya. 66. Iya, angkatan Ya, itu 66 ya. Ya. Ya kira-kira Udah lama. apa namanya? Pertarungannya pertarungan ideologi ya. Ideologi. Pertarungan ideologi betul antara komunisme, kemudian kelompok Islam. religi, kelompok Islam dan kemudian kelompok-kelompok kiri lainnya lah ya. Bahkan sampai dibubarkan itu yang namanya Masumit ya. 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 Kemudian yang perlawanan aktivis di pasca reformasi kan berbeda nih. Ya. Yang aku lihat ya, Ya. yang aku baca. Bahkan dirinya sendiri sebenarnya Yang dilawan. perlawanannya. Karena banyak aktivis sekarang itu bahkan yang masuk ke ruang lingkup pemerintahan. Iya, iya. Banyak ini kebuka aja ya. Ya. Banyak ketua-ketua OKP, ketua-ketua kemahasiswaan yang menjadi ya kayak aku bilang tadi anti-anti negara. Nggak bahaya kan? Ya. Ada yang menjadi komisaris. Ada banyak. Banyak kan? Nah, Ada yang menjadi Dewan pengawas lah. dewas lah, komisaris sebenarnya dua. Ya, Bagian sama. samanya itu. Ya. BNN kan bagian Ada yang- nengok lah. Ada yang jadi staf ahli. Ada yang menjadi staf ahli atau menjadi ahli staf yang mengatur semua staf. Kan kira-kira gitunya nih. Tapi kalau memang mereka tuh memang layak, kenapa tidak kan gitu kan? Begini Bang, akan sangat rentan dengan menjaga idealismenya. Kalau kita berada di dalam akan sangat sulit kita mengkritik apa pimpinan kita yang salah Kak, dibandingkan dengan kita yang di luar. Itu perbedaannya Bang. Berarti Contoh abang punya atasan nih Ya. di dalam sebuah perusahaan atau di dalam kantor nih. Kalau ada abang merasa apa namanya pimpinan abang mengambil kebijakan yang salah yang tidak berpihak kepada masyarakat, abang akan merasa sungkan dan kemudian akan merasa apa namanya Segan. ada kesegaran atau ketakutan untuk Ya. mengkritik atau memprotes kebijakan dari pimpinan abang dibandingkan kami yang di luar yang betul-betul berdampak terhadap masyarakat dan orang di sekeliling kami memprotes kebijakan yang pimpinan abang buat. Itu bedanya Bang. Malah kan lebih bagus harusnya. Dia kan mantan aktivis nih, Iya. tahu sela-sela keburukan di mana segala macam. Ketika dia jadi, dia membenahin itu gitu kan. Kan gitu. Faktanya, Hah? faktanya yang abang lihat sekarang aktivis yang berada di dalam itu Ya, ada yang bagus, Nah, ada yang gimana- memang gimana, itu kan Bang? oknum nih, Faktanya, oknum. Bang. Bukan Abang semua tengok. aktivis itu seperti itu ya kan. Tapi adalah segelintir oknum mungkin yang apa namanya yang menyalahgunakan jabatannya ketika mereka sudah di atas. Ya sama, dilemanya waktu ngasih tahu ini Pak ini yang bener Pak. Ah, sok tahu. itu aku bilang itu tadi Bang akan Oke, sangat susah kalau sangat mereka susah ya. berada di dalam. Itu yang aku bilang tadi apa namanya pemuda itu yang paling mahal ada idealismenya. Kalau mereka sudah di dalam, idealismenya akan lebih terkikis dan bahkan lebih bisa dijual jadinya idealismenya. Kalau mereka sudah di dalam, bukan berarti mereka tidak boleh di dalam. Tapi akan sangat sulit, akan lebih bagus mereka berada di luar, gitu loh, ya. Pak. Sebagai Menurut saya ya, Ah. sebagai yang mantan aktivis yang kalian bilang, padahal sebenarnya masih beraktivitas di lingkungan itu. Pak, mungkin karena di luar itu gelap. Kalau di dalam itu kan terang. Nah itu yang aku bilang tadi, problemnya kita ini kan idealismenya. Nah, Nah di kelompok pemuda sekarang itu yang sangat sulit kita cari lagi, idealisme yang sekarang. Bahkan Ya. ini mohon maaf ya bagi Ya. teman-teman mungkin masih banyak di kampus, Hmm. adik-adik kita itu yang demo hanya untuk nah itulah. cari duit. Aku bilang kan aja, Nah, Ya, ya, ya. kadang-kadang mereka mendemo dinas, mendemo apa namanya, pemerintah lah. pemerintah lah, Swasta. swasta atau apa namanya kelompok-kelompok pengusaha Ya. atau investor-investor yang merugikan masyarakat sekitar. Ketika mereka diberikan duit, mereka diam. Iya.
Nah itulah yang banyak terjadi. Tapi Ini banyak terjadi. tidak semua lah, itu kan oknum lah mungkin ya, ataupun oknum tuh ya. Aku berani membilangkan 90%. 90%. Yang terjadi Kelompok apa namanya kepemudaan kemajuan sekarang begitu. degradasi moral lah pada saat ini. Iya, degradasi idealisme dan krisis moral itu tadi. Gitu loh, Bang. Cuman Pak Paru sebagai mantan aktivis, Saya sih yes. Saya sih yes. Iya, karena kita lagi di luar ya, Pak. Waktu saya di dalam juga. Ya kan? Ya, masalahnya Pak itu ya kita kalau kata Karl Marx kan, ya kan, dari Karl Marx karena kita agak-agak ke kiri aja deh gitu ya kan. Kalau kata Karl Marx ini yang dia harus diurus duluan supaya orang lebih tentram itu ya masalah makan. Nah, gimana dia bisa independen kalau dia kelaparan? Begini Bang Paru. Ini karena kita ada pecinya, peci Muhammadiyah nih ya. Begini, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yang dikonsepkan oleh Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad juga pernah lapar kok, tapi tidak pernah menjual idealismenya pada kelompok kafir Quraisy itu. Bahkan ditawari perempuan, ditawari harta, tata, jabatan. Bahkan sampai diikat perutnya loh, ketua. Karena lapar itu. Karena lapar itu. Tapi dia tidak pernah menjual idealismenya, menjual ideologinya, digadekannya terhadap kelompok kafir Quraisy itu. Dan yang aku bilang itu tadi, yang paling mahal dari kelompok dari pemuda itu, kalau itu juga sudah terjual hanya karena alasan lapar, itu apalah kalau hidup hanya sekedar hidup. Kalau kata Buya Hamka itu, Ya. babi di hutan pun hidup. kalau kerja Kalau hanya sekedar makan untuk kehidupan ini gitu loh, ketua. Nah, dalam, inilah berkah Ramadan itu. itulah. Masya. Paling tidak kan ini kita bukan mendiskreditkan semua aktivis itu seperti itu, tetapi Iya. ini lebih kepada apa ya, memberikan suatu pesan moral nih, Iya. gitu kan. Evaluasi untuk kita semua. Evaluasi harusnya ya kita sebagai pemuda itu ya memang harus penting nih idealis itu gitu. Iya. Jangan sampai bisa diperjualbelikan kemana-mana kan gitu. Iya. Kalau memang dikatakan baik ya baik, kalau yang tidak baik ya harus dikatakan tidak baik gitu kan Bang, maksudnya kan Bang. Ya karena itu tantangan kita sekarang ini, sehingga apa namanya pejabat itu sekarang mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat. Kalau ada teman-teman yang ribut dengan kelompok aktif, sudahlah kasih aja duit, kasih aja jabatan, selesai itu. Sehingga pemangku kebijakan itu juga tidak memandang gerakan kawan-kawan kemahasiswaan dan kepemudaan itu mengambil hal yang istimewa lagi gitu. Ini kasusnya gini nih Pak. Dia ada kelompok deh. Ya taruh aja lah 20 orang. Awalnya kan idealis nih. Ya. Pemimpin dia idealis, bagus, bisa ngajak untuk berjuang, ya kan? Ngasih statement yang independen, menjelaskan ke masyarakat untuk tetap berjuang. Tapi dari 20 ini kemudian ada yang didekatin sebagian karena sudah tersusupin, lalu mulai membisikkan gitu. Nah, goyang Pak. Jadinya tadinya kubunya satu jadi setengah-setengah. Ini ketuanya yang bermasalah atau anggotanya yang bermasalah? Anggotanya tersusupi, lalu membisikkan. Begini Bang, organisasi itu kan ibarat apa namanya? Ibarat tubuh. Ya, Kan struktur apa namanya? Organisasi itu apa namanya? Kata dasarnya kan organ. Iya, Artinya organisasi apa namanya? Struktur yang tersusun ini. Iya, benar. Bagian tubuh yang tersusun. Kalau tangannya yang bermasalah, amputasi aja tangannya. Iya. Kalau kakinya yang bermasalah, amputasi aja kakinya. Jangan sampai Kalau menyebar. Jangan sampai menyebar Iya. karena virus. Karena virus benar sih. jadi Kalau ada satu pasukan yang bermasalah, Pak, ya pecat aja. pasca sebelum ya Pak, sebelum di 2024 sebelum pileg, mahasiswa kan udah punya gerakan. BEM seluruh Indonesia kan, BMSI gitu. Nah awalnya semuanya kompak, ya kan. Ya. Kemudian ada undangan ke istana. Ya. Mulailah. Ini isu atau berkurang. fakta nih? Fakta. Oh, fakta ya. Dia ada yang tanggung jawab ya. Ada yang tanggung jawab. Dia ada yang tanggung jawab. Kita nggak bilang apa hasil Ini undangannya. Zamannya siapa nih presidennya nih? Zamannya Pada yang saat itu kemarin. Pak Jokowi. Ya. Buliano. Jadi pelan-pelan tarik mundur Pak pasukan, gitu. Nah, Pak Heru banyak di dalam. Nah, Pak Heru Ya, banyak di kita nggak dalam. tahu. Aku jujur agak bisa bilang nanti hoax kan. Iya, iya. Ya kan, bener kan. Nah, tiba-tiba tarik mundur satu-satu, tinggallah yang kampus-kampus top aja. Yang kayaknya dia merasa yakin kalau walaupun dia melawan hari ini, dia dengan kemampuan akademisnya tetap bisa cari makan gitu. Walaupun dia dihantam oleh
tirani gitu. Tapi mereka sendirian jadinya Pak. Akhirnya kan tumpul. Ya karena yang lain sisanya jadi pendukung tirani. Nah, terus Ya, gimana caranya supaya ini bisa tetap independen? Jangan tiba-tiba karena ada undangan dari sana. begini Bang, dalam sebuah pergerakan itu, kita dulu kan pernah ini jadi mahasiswa baru dan di dokter dengan senior-senior kita itu ya. Ya, Kalau ada 1.000 orang yang Berjuang. ialah berjuang, maka aku adalah ada di antara 1.000 orang. Kalau ada 100 orang, maka aku adalah di antara 100. Bahkan tinggal aku sendiri pun yang berjuang untuk menegakkan kebenaran itu, maka akulah orangnya. Ya kan, setidaknya Tuhan melihat bahwa kau berada di pihak yang berjuang itu. Kalaupun tujuannya tidak tercapai, setidaknya Allah sudah menilai bahwa kau itu bagian dari dalam perjuangan itu, gitu loh. jadi artinya goalnya tidak perlu harus berhasil ya. Proses. Yang penting berjuang. Yang penting Kayak soalnya tadi kalau statement abang kan, Begini, kalau Pak. ada tangannya rusak, amputasi Amputasi. terus, rusak amputasi, Amputasi lagi. tinggal kepala Pak. Ya nggak ada masalah. Ah. Setidaknya Allah sudah melihat proses perjuangan kau itu sehingga Allah bisa membalas apa yang sudah kamu perjuangkan dalam proses itu. Jadi Allah tidak nggak goal ya, nggak ada goal ya, Bebas lah. nggak ada goalnya berarti. Ya walaupun Rasul aja Pak berdakwah itu 25 tahun. Ya. Tidak harus serta merta umpamanya bangsa ini kita perbaiki minggu ini harus Ya, harus baik lah. juga bangsa ini seminggu ini enggak. Berarti sama halnya penaklukan Konstantinopel. Iya. Itu kan banyak perjalanannya kan. Mencoba sampai beberapa tahun itu kan baru Ya. berhasil kan. Mungkin tidak di generasi kita sekarang, tapi setidaknya kita udah punya niat, kita ajarkan nanti ke generasi kita selanjutnya. Kita tidak tahu ini di generasi siapa nanti yang bagus bangsa ini, tapi kalau tidak kita mulai dari kita Bang. Ya, benar. Ya, siapa lagi mengajarkan ini ke bawah? Seperti di konten-konten FYP ini ya. FYP Jadi ini. hal baik harus disampaikan. Sampaikan walaupun Jadi, kecil gitu Ah, kan. Walaupun kecil informasi seperti ini ya Ya. mudah-mudahan mengedukasi para pemuda harus bisa lebih mengedepankan idealisme yang baik itu tadi kan Nah, gitu. itu sepakat. Tidak menggadaikan idealisme itu bisa diperjualbelikan. Ya, Apalagi- ya hanya untuk kalau kata orang ya, kalau Ya. hanya untuk sebatas nasi bungkus. Benar. Ini kan kadang-kadang mahasiswa ini turun ke jalan dianggap orang pasukan nasi bungkus. Betul lebih lagi. Kata nasi orang ya, kita. kata orang ya, kata orang. Kan sedih kita sebagai mata aktivis Itu masalahnya mendengarkan Pak. itu. Jadi ya ada yang nggak kebagian ya, tapi tetap mundur karena jadi apa? Itu tadi stereotipnya digituin. Jadi dia dianggap kayak nanti kalau udah dapat bagian hilang juga ya ini gitu. Jadi dia akhirnya males lah aku berjuang. Nggak, yang diperjuangin nggak ada otak gitu. Itu problemnya memang di situ Pak. Banyaklah dinamika. Ya, tapi setidaknya maksud aku, kita bukan di antara orang yang Benar. nasi bungkus itu kan belajar. Tapi nasi kota ya. Berarti per pribadi aja lah udah ya. Ya begini Pak, setidaknya ketika Nabi Ibrahim itu yang dibakar itu, Ya, ya kan? Ya. Semut itu kan hanya bawa air yang Air bisa yang- dibawanya. yang setetes. Setidaknya kita bagian dari semut itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini berkah di Ramadan lah. Jangan lagi bapak panjang Ya, ya. sebenarnya kalau kita pikir-pikir nggak bisa dipadamkan ini. Betul. Kalau hanya pakai air dari semut itu, Betul. mana mungkin? Tapi ada usaha dia. Tapi ada usaha dia. Jadilah ini Pak udah Ramadan. Walaupun hanya kita yang menjaga idealisme itu, ya sudahlah. Tapi setidaknya ke keturunan kita, ke generasi kita ajarkan ini tetap. Mana tahu Nah. di generasi mereka nanti yang berhasil memperjuangkan idealisme kita itu, Masya Allah. ideologi kita itu. Setidaknya yang kita tanamkan nanti ke depannya itu kebaikan lah gitu ya. Bukan tidak mungkin capaian 2045 ini dengan idealisme yang bagus kan gitu. Nah, Generasi betul. emas kan gitu. Generasi yang memang bisa mempertahankan integritas dengan idealisme yang bagus, positif, integritas kita pun bakal tumbuh. Nah, apalagi di momen Ramadan, Ramadan, refleksi, pikiran, tingkah laku dan yang lainnya kan. betul. Ngomong-ngomong refleksi nih, Nah. refleksi itu kan identik dengan busuk bekam kawan kita. Abang jarang masuk angin atau gimana, Bang? Sakit kepala Sakit dia. kepala kayaknya, mikirkan apa ini ya? Bangsa dan negara. tadi. Jadi gini Bang, ada kawan kita kalau abang lagi enak-enak badan, ini agak iklan di sini. Ah. Ada kawan kita kerja di pusat bekam. Nah, itu di mana aja, Bro? Yang paling dekat dari sini, Bapak
datang aja, bekap, tadi bayar. Udah bisa lah dibuat sini sponsor. Bisa dibuat ya kan Pak. Siap. Ya, lokasinya kan dia yakin. Enggak biji Iya. kopi gratis. Dia Enggak, dia yakin. untuk podcast ini aja sponsor berapa ya? Sehingga pemateri dibayar. Karena ada sponsor ya kan? Sponsor. Nggak jadi kan ini nggak jadi. Ya kan? Ada sponsor. Udah tahu belum tempatnya pusat bekam? Gak usah, yang penting sponsornya aja udah masuk kembali. Ini mau lebaran, Pak. Nah, ini belum bekam, belum bekam. bekam. Pokoknya sebelum Idul Fitri Kalau harus bisa. bekam. Ya. Biar sehat. Iya. Ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantong. Jadi di dalamnya ada apa aja, John? Bekam, refleksi rupiah, atau wajah hadap, seni. Ini kan botak. Nah, lebih gampang ya nyedot dari kepalanya ya. Iya, jadi nggak perlu dibotain lagi, tinggal tempel di NPC. kepala. Oke, dengan adanya pusat bekam itu mungkin nanti pikiran kita Alamatnya lebih- di mana? Biar penonton Ah, tahu. alamatnya. Air Amin di depan Masjid Al Amin. Sarak sana. Ya, kemudian di ini Al Amin. Di seberang PT Yamaha. Yamaha. Nah, kemudian di Gatsu itu di sebelah ayah Anda. Di seberang karpet Samad Enson. Kemudian di Aquarela di kanan 600 di seberang Starbucks. Jadi ada 4 di Medan pada saat ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa nambah satu atau dua. Ownernya siapa? Ownernya Bapak Yusman. Oke, mudah-mudahan yang warga Medan yang pada mau bekam langsung aja. Oke, balik lagi ke topik nih, bulan Ramadan ya kan. 15 hari mau? 15 hari mau menuju Lebaran. Kira-kira sebagai aktivis Bang, ada kesan-kesan ini Bang mau menjelang Idul Fitri gitu. Hilal belum nampak. Bukan dunia sebenarnya. Dunia semua. Oke. Ya. Subhanallah. Perlu itu sebenarnya di penghujung Ramadan itu kita harus apa namanya merenung. Bisa nggak kita mendapatkan Ramadan selanjutnya? Masya Allah. Itu Mas Ada sebenarnya. Ramadan itu momen yang sangat spesial. Iya, bukan tadi kayak Mama bilang harus beli baju baru Bang tadi dia ngeluh Aku sama kan ada aku. bilang gitu. Harus dapat parcel katanya. Iya semua itu. Iya Jo, nggak perlu kita minta sana minta sini Jo. Awas kau belikan anak baju baru ya. Tapi kalau ada yang ngasih, Ada yang ngasih, mana tahu terima. mau beramal, Mau beramal, ya kan? ya. Kasihan dia nengok apa namanya penghasilan namanya Ah. nggak ada beli baju baru atau untuk apa namanya keluarganya nggak apa-apa. Tapi jangan demo dulu ntar hari. Itu judul. Itu judul. Salah satu cara. Salah satu cara. Jadi Bang, keharapan aja lah ya. Harapan. Kalau susah Bang ya. Harapan Abang lah kira-kira kedepannya sebagai pandangan sebagai aktivis nih ya kan. Kira-kira seperti apa nih bangsa ini mau dibawa kemana nih, ataupun ada nggak yang mau Abang koreksi dari kebijakan-kebijakan yang sudah 100 hari kan, ataupun apalah ya kan, terlebih lah. Kira-kira apalah harapan Abang, atau kasihlah sedikit untuk penonton yang bisa diambil dari sini. Apa namanya? Momen berbicara refleksi tadi ya. Ya. Sebenarnya refleksi di ujung Ramadan ini kan harusnya kita Bukan refleksi pusat bekam ya. Nanti dulu itu. karena refleksi ini banyak tafsiran ini. Ya. Di penghujung Ramadan ini sebenarnya kan harus kita tingkatkanlah kualitas ibadah kita lagi. Iya. Kita diperbanyak, kemudian karena ini adalah bulan berkah, pintu maaf terbuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang katanya setan pun dibelenggu, apa namanya? Agar lebih meningkatkan kualitas ibadah kita yang dulu umpamanya sholat sunnah jarang. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat sunnah kita karena akan sama kualitasnya dengan sholat yang wajib. Wajib. Kan begitu. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran karena Al-Quran yang menjadi penerang kehidupan kita di alam akhirat nanti, khususnya di alam barza ya, Barza. di kuburan nanti. Hanya itu sih. Kalau hanya untuk lebaran apa namanya beli baju, parcel sirup itu bukan dari apa namanya tujuan utama lah. Ya. Tapi itu bagian dari budaya. Sebenarnya budaya ini sebenarnya. Bukan menjadi kewajiban. Enggak ada. Kita temukan di Al-Quran dan hadis itu wajib pakai baju baru, wajib dapat parcel, nggak ada. Itu kan budaya sebenarnya. Ya. Karena itu adalah budaya bukan dari kewajiban. Tidak perlulah menjadi tujuan utama. Ya. Yang menjadi tujuan apa kita tingkatkan lokalitas ibadah. Nah, itu aja. Ketua. Jadi Pak kalau istri merengek minta baju baru bukan budaya gitu. Ya. Bukan perintah agama. Bukan perintah agama. Itu cuma budaya, gitu aja. Kita tunggu kawan-kawan kalau dia berani bilang gitu, kita tengok kenapa nanti ya. Oke. Oke Bang, makasih atas waktunya Bang. Siap. Tuah, terima kasih Tuah.